Selalu ada langkah pertama di tiap perjalanan. Apapun langkah pertamamu, jangan pernah ragu untuk memulai. Bersama teman hijrah, kami siap menemani dan memberi makna di setiap langkah. Ramadan bersama Hijrah Bank, melangkah menang hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil sa'ah. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat iman, sehat badan, dan semoga rangkaian amal soleh kita dari awal Ramadan kemarin sampai hari ini, bahkan sampai akhir nanti menjadi amal soleh yang Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Terang Jakarta yang dirahmati Allah, kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini, bahasan kita adalah sesuatu yang banyak dibicarakan oleh orang, khususnya di penghujung 10 akhir bulan Ramadan. Apa yang banyak untuk dibahas? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, subhanallah. Maka hari ini kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya keagungan Lailatul Qadar itu. Ya, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Qadar, dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah salah satu keagungan Lailatul Qadar. Teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Terang Jakarta dimanapun berada, kita akan melihat secara detail apa keistimewaan Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ini kata kunci pertama. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam, jadi Lailatul Qadar itu satu malam. Satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, jadi kalau di malam itu ada seseorang yang beribadah kepada Allah, maka demi Allah, seolah-olah dia beribadah kepada Allah selama 80 tahun lebih tanpa berhenti walau sekejap mata. Subhanallah. Bahkan ada yang mengatakan 83 tahun. Ya, bukan 80 tahun, tapi 83 tahun tanpa berhenti walau sekejap mata. Ya, ini seperti perkataan ulama, man shalla bi lailatul qadar ka'annahu qad shalla bi thamanina sanah wa lam yatawaqqa bi tarfata'ain. Siapa yang salat dan saat itu Lailatul Qadar, seolah-olah dia salat selama 80 tahun lebih tanpa berhenti walau sekejap mata. Subhanallah, kita enggak pernah salat, jangankan 80 tahun lebih salat tidak berhenti. Kadang salat 5 menit saja sudah mau buru-buru selesai. Salat tarawih 23 rakaat ingin cepat-cepat selesai. Tapi ini satu malam kita salat, seolah-olah kita salat 80 tahun lebih tanpa berhenti walau sekejap mata. Subhanallah. Jadi bisa dibayangkan kalau teman-teman hari ini kita bertemu dengan Lailatul Qadar yang sudah bertemu Ramadan 30 kali, maka dia 30 kali ketemu Lailatul Qadar. Yang sudah 35 kali dia ketemu Lailatul Qadar. Subhanallah, kalau dihitung, diakumulasi, entah berapa tahun dia ibadah, entah berapa banyak pahala yang didapatkannya. Subhanallah. Ya, contoh kalau ada orang yang usianya 83 tahun, 30 tahun usianya, ambil rata-rata usia kita 30 tahun. 30 tahun dia jumpa dengan Ramadan dan dia jumpa dengan Lailatul Qadar,
Maka 30 pertemuan itu dikali 83. Bisa dikalikan berapa hasilnya? 2490 tahun. Subhanallah. Jadi sama dengan dia beribadah selama 2490 tahun tanpa berhenti oleh sekejap mata. Dan ini tidak didapatkan hatta umat-umat terdahulu. Umat dahulu paling panjang usia Nabi Nuh itu 950 tahun. Gak ada yang sampai 2000-an. Subhanallah, ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar, ya, atau satu malam itu turun malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat. Ya, untuk apa Ustadz malaikat turun? Subhanallah, malaikat itu kan makhluk Allah, penghuni langit. Jadi ketika malaikat itu di atas langit melihat hamba Allah yang soleh dan solehah, dari langit tampak cahaya yang terang. Semakin soleh, semakin solehah, semakin terang cahaya dari langit. Dilihat oleh para malaikat, sampai malaikat itu punya fans, ya, kepada para ahli ibadah di muka bumi ini. Sehingga para malaikat ingin jumpa dengan ahli ibadah itu, minta sama Allah, ya Rabb, izinkan kami turun ke bumi, kami ingin tahu siapa yang ahli ibadah itu, siapa dia, siapa fulan, siapa fulana. Subhanallah. Tapi kata Allah, sebentar, sabar, nanti ada waktunya. Kapan waktunya? Lailatul Qadar. Makanya saat Lailatul Qadar, malaikat turun ke bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun dengan berbagai macam urusan atas izin Rabbnya. Subhanallah. Ya, atau malaikat turun atas izin Allah dengan berbagai macam urusan. Subhanallah. Nah, maka ketika malaikat turun, bumi ini penuh dengan malaikat. Bahkan dikatakan tidak bisa satu jengkal jari pun untuk diletakkan, saking penuhnya bumi ini dengan malaikat. Itulah qadar. Jadi lailatun itu satu malam, qadar itu sempit. Qadar itu maknanya salah satu di antara makna qadar sempit. Makanya Lailatul Qadar satu malam yang sempit. Sempit dengan apa? Dengan para malaikat yang turun dari langit turun ke bumi. Subhanallah. Nah, teman-teman dirahmati Allah, apalagi keistimewaan Lailatul Qadar ini, subhanallah. Ya, ternyata Lailatul Qadar ini dikatakan tidak hanya ukurannya, batas pahalanya 1000 bulan atau lebih. Bahkan tergantung ketakwaan kita kepada Allah. Kalau saat itu takwa kita hebat, takwa kita sedang dalam keadaan takwa yang haqqa tuqatih, takwa sebenar-benar takwa, maka boleh jadi bisa 2000 kali lipat. Bisa jadi 5000 bulan, 2000 bulan. Subhanallah. Ya, itulah keistimewaan daripada Lailatul Qadar. Nah, teman-teman dirahmati Allah, pertanyaan kemudian, kapan terjadinya Ustadz? Nah, ini kapan sih Lailatul Qadar itu datang? Maka Rasul SAW mengatakan kepada kita, Ashrul awakhir, 10 akhir di bulan Ramadan. Ya, jadi nggak usah pilih-pilih. Ya, Rasulullah tidak mau umatnya tebak-tebakan. Ini malam ganjil nih. Ini genap. Wah, ini itikaf, ini nggak usah itikaf. Kalau kita hanya fokus kepada ganjil genap, apa bedanya kita dengan plat nomor? Ya kan? Ya, apa bedanya kita dengan plat nomor? Makanya kalau mengatakan ini ganjil bagi yang puasanya duluan, ya mungkin itu benar. Tapi bagi yang puasanya belakangan, mungkin itu genap. Atau sebaliknya, yang puasa duluan bisa jadi itu genap. Yang belakangan bisa jadi itu ganjil.
maka jangan fokus kepada ganjil genap, tapi ambil 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena yang lebih berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar ketika dia mengisi 10 akhir Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi 10 akhir Ramadan iktikaf di masjid, meninggalkan istrinya, tidak menjamah istri-istrinya, mengencangkan sarungnya. Kenapa? Karena Nabi ingin meraih Lailatul Qadar. Bayangkan seorang Nabi yang sudah dijamin surganya, sudah hebat takwanya, tapi masih meminta kepada Allah, masih sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah agar mengejar Lailatul Qadar. Nah, itu Rasulullah SAW yang mengatakan. Yang kedua, ada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kapan Lailatul Qadar? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan 27 Ramadan. 27 Ramadan? Iya, dari mana Ibnu Abbas mengatakan dalil seperti ini? Subhanallah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengambil dari kata-kata Lailatul Qadar di dalam surah Al-Qadar. Ya, kata Lailatul Qadar di dalam surah Al-Qadar terulang 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1. Wa ma adraka ma lailatul qadar. 2. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Tidak ada lagi. Jadi kata Lailatul Qadar hanya terulang 3 kali di dalam suratul Qadar. Dan hurufnya Lailatul Qadar kalau dijumlahkan hurufnya 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Lailatul Qadar 9. Maka 9 dikali 3 hasilnya 27. Ya, itu pendapat Ibnu Abbas. 27 Ramadan. Dan kalau kita hitung dan kita perhatikan surah Al-Qadar jumlahnya 30 kata. Dari inna, kalau dihitung inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Itu semua 30 kata. Kalau dipenggal dan kata ke-27 ternyata ada di kata salamun hiya. Hiya itu kembali kepada Lailatul Qadar. Maka dari 2 keterangan inilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan satu keterangan bahwa Lailatul Qadar ada di tanggal 27 Ramadan. Tapi kembali lagi yang paling hebat atau yang paling nyaman ya ketika kita ingin mengharap Lailatul Qadar, ambil pendapat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iltamisuha bi ashril awakhir, ambil 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan salah satu malam yang menjadi malam impian seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia saat datang bulan Ramadan, yaitu satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Semoga tidak hanya kita, sahabat kita, keluarga kita, semua Allah pertemukan dan Allah berikan kenikmatan untuk beribadah di malam hari itu. Syukran lakum ala husni istimaikum. Ini saja, semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Wallahu yubariku fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.